Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Wildah selaku dosen pengampu mata kuliah studi tafsir mazhabi serta teman-teman sekalian, pada kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tafsir Kharij, yang mana kitabnya berjudul Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad. Kitab ini merupakan karangan dari Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Shalih Itfishi al-Wahbi al-Ibadi, yang merupakan salah seorang Khawarij yang menganut sekte Ibadiyah. Nah, untuk nama Al-Wahhabi ini itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yakni seorang pemimpin pertama Khawarij. Lalu untuk nama Itfishi itu merupakan nama lakopnya diberikan kepada Syekh yang agung. Nah, Muhammad bin Yusuf bin Isa Itfishi berasal dari Aljazair Al-Maghribi. Beliau ini dikenal sebagai seorang yang zuhud dan warok di antara kaumnya. Lalu sedari usianya masih muda, yaitu kurang lebih 16 tahun, sudah mulai menulis atau mengarang kitab, dan dia senang untuk membaca dan mengarang, sehingga dikatakan bahwa dia ini tidak tidur malam lebih banyak dari 4 jam. Jadi tiap malamnya paling banyak cuma tidur 4 jam. Ia wafat pada usia ke-96 tahun, yakni di tahun 1322 Hijriah, tanggal 23 Rabiul Akhir. Lalu untuk karya-karyanya sendiri tidak hanya di bidang tafsir, melainkan ada juga di bidang hadis, di bidang fikih, di bidang tauhid, dan lain-lain. Nah, ada sekitar kurang lebih 300 karya. Untuk di bidang tauhid, salah satunya ada Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Isa bin Taburain. Lalu Muhammad bin Yusuf juga mensyarah kitab Al-Adl Insaf fi Usul Fiqh milik Ibnu Yaqub Yusuf bin Ibrahim. Di bidang hadis, karyanya ada kitab Wafa al-Damanna bi Ada al-Amannah yang terdiri dari 3 jilid. Lalu Jami' Asyamil fi Hadis Khatamar Rasul. Selanjutnya di bidang fikih, ia mengarang syarah kitab An-Nail yang terdiri dari 10 jilid. Selain di bidang-bidang tadi, Muhammad bin Yusuf bin Isa Itfishi juga menulis di bidang nahwu, syaraf, balaghah, faraid, falak, dan lain sebagainya. Sedangkan di bidang tafsir sendiri, di antara karya-karyanya itu ada kitab Da'i al-Amal Liyaum al-Amal, lalu ada kitab Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad, lalu kitab Taisir at-Tafsir. Nah, di antara kitab-kitabnya tadi itu, yang paling menjadi acuan atau menjadi rujukan dari sekte Ibadiyah Khawarij itu adalah kitab Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini mengenai metodenya maupun coraknya.
Baik, latar belakang dari penyusunan kitab Hamyan Azad ila Dar al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Itsifi tidak terdapat keterangan yang jelas di dalamnya, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak diketahuinya latar belakang secara jelas. Namun ketika ditarik pada kecenderungannya yang banyak dipengaruhi oleh madhab, maka bisa saja melalui kitab ini Muhammad Itsifi ingin melegitimasi dan memperkuat madhab yang ia anut. Kemudian ada metode penafsiran serta corak penafsiran kitab tafsir Hamyan Al-Azad ila Daril Ma'ad. Yang pertama ada metode penafsiran. Kitab tafsir Hamyan Al-Azad ila Dar al-Ma'ad termasuk ke dalam tafsir Birroi, karena Muhammad bin Yusuf Itvisi mengambil penjelasan dari hadis, baik itu hadis sahih ataupun dhaif tematik, dan ada juga yang berdasarkan Israiliyat. Nah, untuk corak penafsirannya, Muhammad bin Yusuf Itsifi ini dalam menafsirkan Al-Quran memiliki kecenderungan dalam berbagai masalah seperti ranah fikih dan ranah kebahasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kitab Hamyan Al-Azad ila Dar al-Ma'ad memiliki penafsiran yang bercorak fikih dan lughawi. Di antara kelebihan dan kekurangan dari kitab Hamyan Al-Azad ila Dar al-Ma'ad, yakni yang pertama kelebihannya, kitab ini merupakan kitab yang sangat lengkap dan detail dalam pembahasan yang mencakup ikhtilaf madhab, fikih, kebahasaan, balaghah, nahwu shorof, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, sistematika penulisan berurutan berdasarkan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, dalam menafsirkan sebuah ayat dilengkapi dengan riwayat hadis dan penjelasan yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Lalu yang keempat, terdapat penjelasan menurut pandangan beberapa ulama. Yang kelima, mencantumkan beberapa perbedaan qiraat. Lalu yang keenam, dilengkapi dengan asbab an-nuzul pada setiap surat yang terdapat asbab an-nuzulnya. Lalu yang ketujuh, mencantumkan beberapa syair Arab di setiap tafsir ayat tertentu yang saling berkaitan. Lalu yang kedelapan, terdapat penjelasan mufrodat pada setiap ayat yang ditafsirkan. Kesembilan, adanya penjelasan penamaan surat pada setiap awal surat. Lalu yang terakhir, terdapat penjelasan beberapa manfaat pada setiap kali membaca surat-surat tertentu. Di samping banyaknya kelebihan dari kitab tersebut, masih terdapat juga kekurangan yang ada di dalamnya, yakni yang pertama, kitab tersebut tidak terdapat muqaddimah di dalamnya, sehingga tidak bisa dilacak sejarah penulisan kitab dan biografi pengarangnya. Lalu yang kedua, tidak disertai penomoran ayat dan surat, sehingga terdapat kesulitan dalam mencari tafsir ayat atau surat yang diinginkan, terutama bagi pemula yang ingin mempelajari kitab Hamyan Al-Azad ila Dar al-Ma'ad. Lalu yang ketiga, hadis-hadis yang tercantum dalam kitab tidak diketahui kesahihannya, bahkan terdapat hadis yang dhaif. Tafsir Hamyan Al-Azad ila Daril Ma'ad disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam kitabnya Tafsirul Mufassirun bahwa sistematika penafsirannya, ini pertama disebutkan terlebih dahulu tiap awal surat dan jumlah ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian kedua, menentukan surat yang akan ditafsirkan termasuk ke dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian ketiga, menjelaskan keutamaan surat. Keempat, menyebutkan referensi lain yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dengan hadis tematik sesuai dengan ayat tersebut. Kelima, menyebutkan faedah surat yang berdasarkan pendapat para ulama kalam.
Kemudian keenam, menafsirkan ayat secara sempurna. Kemudian ketujuh, membahas permasalahan nahwiyah, lughawiyah, balaghiyah, dan permasalahan fikih dalam perbedaan para fuqaha, seperti halnya permasalahan dalam ilmu kalam, serta mengambil pengaruh besar mazhab Mu'tazilah dan membahas permasalahan usul dan qiraat. Yang kedelapan, memasukkan kisah-kisah Israiliyat yang berfungsi sebagai penguat penafsiran. Kesembilan, tidak mengedepankan rasionalisme seperti ketika menjelaskan peristiwa perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan yang terakhir, melanjutkan penafsiran ayat yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai dalil pendukung mazhabnya. Apabila diambil secara garis besar, penafsiran dilakukan oleh Muhammad bin Yusuf Itfishi ini utamanya akan mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang berseberangan dengan mazhabnya, kemudian menafsirkan secara makna lafziyah saja tanpa melihat makna lain di luar teks, dan mengutip aspek-aspek pendukung seperti pendapat para ulama yang dianutnya, aspek qiraah, nahwiyah, kisah Israiliyat, asbabun nuzul, dan lain-lain, gunanya untuk memperkuat kepentingan mazhabnya. Adapun contoh penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan takfir yang juga sebagai landasan golongan Khawarij ini untuk mengkafirkan orang lain, yakni diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, di sini Muhammad bin Yusuf Itfishi menafsirkan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah yang mengingkari apa yang diturunkan Allah atau mengakuinya tetapi tidak mengamalkannya, baik dalam keadaan mengetahui ataupun tidak, berkaitan dengan isi Al-Quran, sunnah, ataupun pendapat para ulama. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang berdosa besar kepada Allah dengan tidak mensyukuri nikmat Allah, baik kufur syirik dengan mengingkari Allah ataupun kufur nifak atau munafik. Kemudian diperkuat lagi argumennya dengan mengkaji asbabun nuzul ayat. Dikatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengesahkan Allah, bukan orang-orang yang mengingkari hukum Allah, dan berkaitan dengan khitab yang ditujukan kepada mereka, orang-orang Islam, orang-orang zalim, kaum Yahudi, serta orang-orang fasik, kaum Nasrani. Kemudian juga mengutip pendapat para ulama, diantaranya yakni Imam Asy-Sya'bi yang berkomentar bahwa orang yang melakukan dosa besar selain syirik disebut kafir dan tidak mengkhususkan hanya kepada orang musyrik saja. Kemudian pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa ayat ini umum bagi kaum Yahudi dan yang lainnya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya orang-orang kafir, zalim, dan fasik adalah ahlul kitab. Dari kutipan-kutipan riwayat tersebut, Muhammad bin Yusuf Itfishi menyimpulkan bahwa Allah menurunkan ayat tersebut kepada mereka tetapi tidak khusus hanya diperuntukkan bagi mereka. Hakikat keumuman yang ada pada sebab khusus itu tetap berlaku keumumannya. Begitupun pendapat Mujahid bin Jabir juga tidak mengkhususkan kafir hanya dengan musyrik saja. Bahkan beliau mengatakan kufur itu syirik dan selain syirik. Begitupun pendapat Al-Hasan dan Al-Nakhai. Begitulah kira-kira penafsiran surat Al-Maidah ayat 44. Adapun penafsiran ayat lain yang terkait dengan takfir yaitu Quran surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Muhammad bin Yusuf Itfishi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan janji itu yakni anugerah di antara mereka. Anugerah itu bisa dipastikan dengan menepati janji dan keberhasilan khilafah. Adapun yang dimaksud dengan kafir menurut beliau adalah kafir nikmat, yang mana kelompok mereka menyebutnya dengan kafir nifak atau kafir syirik sebab murtad. Kemudian dikatakan bahwa permulaan orang mengingkari nikmat dan mengabaikan haknya pertama kali dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan.
yang ketika itu menurutnya umat Islam telah mempercayakan dirinya, harta dan agamanya, tetapi malah dihianati oleh Khalifah Utsman. Karena menurutnya dia memberikan saudaranya Al-Haris bin Al-Hikam sebanyak 100.000 dirham dari uang sedekah penduduk Bahrain. Kemudian mengganti orang soleh dengan orang yang zalim, mengganti orang alim dengan orang yang bodoh, mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Kufah tanpa sebab, dan malah mengangkat saudara laki-lakinya yang masih seibu dengannya, yaitu Al-Walid bin Uqbah, untuk menggantikan Sa'ad, padahal dia merupakan orang yang zalim. Adapun menurutnya, kesalahan Ali bin Abi Thalib dalam membunuh banyak orang muslim dan membunuh beberapa orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antaranya yaitu Harkus dan Ammar yang dijamin masuk surga. Padahal orang yang membunuhnya itu akan masuk surga, sedangkan Ali adalah orang yang menginstruksikan untuk membunuh mereka semua. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang tidak punya malu, sudah jelas dan tidak memerlukan pentakwilan terhadap kefasikannya. Dan Rasulullah sendiri pernah menjelaskan tentang itu. Demikian pemaparan materi presentasi kami tentang tafsir Hamyan Al-Zad ila Daril Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Itfishi. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.